Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis, mengenai rangkaian hambatan listrik. Ini adalah pembelajaran lanjutan dari video-video sebelumnya mengenai arus listrik, kemudian hukum 1 Kirchhoff, dan juga hambatan listrik. Bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan video pembelajaran sebelumnya, bisa cek di link pojok kanan atas ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi yang belum mensubscribe channel Muhammad Guntur Purwanto, silakan untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengaktifkan aktivasinya ya, mode aktivasinya, agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video terbaru di program Physics is Fun. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini mengenai rangkaian hambatan listrik. Nah, apa sih rangkaian hambatan listrik ini? Jadi teman-teman, ternyata si hambatan listrik ini bisa dirangkaikan menjadi sebuah rangkaian hambatan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh nilai hambatan yang diharapkan. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ya, contoh. Fani memerlukan hambatan yang besarnya 8 ohm untuk sebuah rangkaian listrik. Tetapi setelah Fani mencari ke berbagai tempat elektronik, tidak ada satupun yang menjual hambatan sebesar 8 ohm. Jadi nggak ada yang jualan nih hambatan 8 ohm itu. Rata-rata toko-toko elektronik ini menjual hambatan yang besarnya 2 ohm dan 4 ohm gitu. Yang kayak gini nih. 2 ohm sama 4 ya. Ini sorry kok jadi 1 ya. 4 ohm kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Fani? Kayak gitu. Nah, jadi di pasaran itu nggak ada yang 8 ohm. Sementara Fani itu untuk membentuk sebuah rangkaian listrik memerlukan rangkaian listrik tertentu ya, memerlukan besar hambatannya itu 8 ohm. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, bisa dengan cara merangkai hambatan 2 dan 4 ohm ini menjadi 8 ohm. Seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, ada apa aja di rangkaian hambatan ini? Nah, pertama ada yang namanya rangkaian seri. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bentuknya, mereka ini nggak ada cabang ya. Jadi seri itu nggak ada cabang, lurus aja kayak gini. Hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, dan seterusnya seperti itu. Jadi mereka nggak ada cabang satupun. Nah, untuk kasus rangkaian seri, ketika kita mau mencari hambatan pengganti atau hambatan totalnya, kita tinggal jumlahkan saja kayak gitu. Jadi hambatan total dari titik ini ke titik ini, misalkan dari titik A ke titik B, kita tinggal tambahkan aja R1 tambah R2 tambah R3. Sederhana ya, kalau misalkan ini 1, 1, 1 berarti hambatan totalnya adalah 3 ohm, kayak gitu. R1 tambah R2 tambah R3 dan R tertentu gitu. Sesuai dengan jumlah hambatan yang diketahuinya. Itu rangkaian pertama, yaitu rangkaian seri. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Kalau di seri tadi tidak ada cabang, kalau di paralel itu ada cabang. Nih, titik percabangan. Kayak gitu ya. Nah, hambatan R1 dengan hambatan R2 dia terpisahkan oleh titik percabangan. Nah, berarti hambatan R1 dengan hambatan R2 hubungannya adalah paralel, dirangkai secara paralel. Oke, sekali lagi kalau hambatan yang dirangkai seri dia tidak ada cabang. Kalau hambatan rangkaian paralel dia ada cabang. Jadi antar hambatan dengan hambatannya ada cabang yang menghubungkan. Nah, lalu untuk mencari hambatan totalnya seperti apa atau hambatan penggantinya? Nah, agak sedikit berbeda. Kalau tadi tinggal ditambahkan, kalau ini disatuperkan. Jadi 1 per hambatan total sama dengan 1 per hambatan 1 ditambah 1 per hambatan 2 ditambah 1 per hambatan 3 ditambah sampai seterusnya ke hambatan tertentu. Sesuai dengan jumlah hambatan yang diparalelkan. Oke, basicnya hanya ada 2 jenis rangkaian hambatan. Tetapi terkadang kita mencampurkan antara hambatan seri
Yang dirangkai seri maksudnya dengan hambatan yang dirangkai paralel. Seperti apa? Nah, seperti ini gitu. Jadi ada R1, R2, R3, dan R4. Kalau kita lihat mana yang ada cabang terlebih dahulu. Jadi langkah pertama kita kerjakan dulu yang paralel, selalu yang paralel ya. Nah, mana yang ada cabang terlebih dahulu ini nih? R2 dengan R3 itu ada cabang. Jadi gimana? Jadi R2 dan R3 ini kita cari hambatan penggantinya terlebih dahulu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan R paralel kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah diketahui gitu ya hambatannya, nah kita akan mendapatkan sebuah rangkaian seperti ini. Ini adalah R1. Yang ini adalah R pengganti dari R2 dan R3 atau hambatan paralel tadi. Dan yang ini adalah R4. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita tinggal tambahkan aja jadi hambatan seri. Seperti itu ya. Oke, konsepnya hanya seperti itu. Baik, kita coba mulai ya. Contoh soal rangkaian hambatan. Soal pertama, hitunglah hambatan pengganti atau hambatan total ya nama lainnya dari titik A sampai B pada rangkaian berikut. Nah, kita lihat ada cabang nggak di sini? Kalau nggak ada cabang berarti fix dia seri. Oke, kalau hambatan seri tadi gimana cara nyari hambatan penggantinya? R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Seperti itu kan? R1-nya berapa? 1 ohm. Ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm. Nah, sederhana ya, 1 tambah 3 4. 4 tambah 4 berarti hambatan totalnya adalah 8 ohm kayak gitu. Ini hambatan total dari A sampai B, dari titik ini sampai titik ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2, apakah dia hambatan seri? Lihat dulu ada cabang atau enggak. Nah, ternyata ada cabang nih. Hambatan 3 ohm, hambatan 6 ohm, dan hambatan 9 ohm itu dipisahkan oleh percabangan. Berarti ketiga hambatan ini adalah paralel. Kalau kita mencari hambatan pengganti di hambatan paralel, berarti pakai 1 per ya. 1 per R totalnya sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Nah, hati-hati teman-teman, banyak banget yang salah dalam menjumlahkan yang seperti ini ya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 aja jadi 3 per berapa nih bawahnya gitu. Enggak ya. Ingat, kita harus menyampaikan terlebih dahulu penyebutnya. 3, 6, dan juga 9. Berarti berapa tuh penyebutnya? 18 ya. 18 bagi 3 berapa? 6 ya. 6 kali 1 berarti 6. Ditambah 18 bagi 6 3. 3 kali 1 3. 18 bagi 9 2. 2 kali 1 2 ya. Oke, berarti 6 tambah 3 9. 9 tambah 2 11. Berarti 11 per 18. Oke. Ini 1 per R total sama dengan 11 per 18. Baru 1 per R totalnya. Kalau kita mau nyari R total gimana? Tinggal dibalik aja jadi R total per 1 kan? Jadi berapa? 18 per 11 ohm. Nah, seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya? Ini bisa disederhanakan nggak? Nggak ya? Sudah mentok ya, sudah aja segini. Seperti itu. Oke, kita coba soal perpaduan antara hambatan rangkaian seri dan juga rangkaian hambatan yang paralel. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, berarti mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Berarti paralelnya dulu kan, 4 ohm dan 2 ohm. Nih, kita kerjakan ininya terlebih dahulu. Berarti 1 per R paralel, R totalnya ya, atau kita sebut RP aja ya, R paralel, sama dengan 1 per 4 berarti ditambah
1/2. Samakan penyebutnya 4 ya. 4 bagi 1. Sorry, maksudnya 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1 ya. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 3/4. Nah, ini baru 1/R paralel. Ingat, baru 1/R paralel itu 3/4. Kalau kita mau nyari R paralelnya seperti apa? Tinggal dibalik, 4/3 ohm. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Berarti kalau misalkan saya tulis ulang gitu ya, gambar rangkaian hambatannya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah 2 ohm. Ini adalah 4/3. 4/3 itu berapa sih? 1,3 ya sekitar. Boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk desimal, terserah ya. 1,3 ohm. Ini berarti 3 ohm. Nah, sekarang kalau kita mau nyari dari titik A ke titik B, berarti tinggal cari aja. Karena dia sudah tidak ada lagi cabang kayak gitu ya, berarti dia seri ya. Berarti R totalnya tinggal ditambahkan 2 ditambah 1,3 ditambah 3. Berarti berapa nih? 6,3 ohm. Seperti itu. Sederhana ya. Oke, kita coba soal yang lebih kompleks. Hitunglah hambatan pengganti dari titik A ke titik B. Oke, sama ini juga kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, tadi saya bilang sempet ya, kerjakan dulu yang paralel. Nah, tapi sebenarnya itu tergantung kasusnya. Oke, kita enaknya kerjakan dari depan atau dari belakang? Dilihat gampangnya dari mana. Kalau misalkan lihat konteksnya, enaknya dikerjakan dari belakang nih. Ini terlebih dahulu nih kita kerjakan. Nah, dari sini ke sini. Gitu ya. Oke, ini sampai sini nih. 3 ohm, 4 ohm, dan juga 5 ohm. Mereka ini hubungannya apa sih? Seri atau paralel? Hati-hati ya. Ini percabangan bukan? Bukan. Ini percabangan bukan? Bukan. Ini iya percabangan. Ini iya percabangan. Berarti 5 ohm, 4 ohm, dan juga 3 ohm itu bukan paralel. Karena nggak ada percabangan di antara mereka. Artinya seri. Oke? Berarti kita bisa kerjakan ini terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? R apa nih? Kita sebut R seri aja ya. Berarti kita tulis 3 tambah 4 tambah 5. Berarti berapa? 12 ohm. Ini R serinya. Oke. Nah, saya coba gambarkan terlebih dahulu biar gampang ya. Ini jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini masih ada hambatan ya. Oke. Ini ada hambatan. Ini juga hambatan. Yang 4 ohm ya. Ini 4 ohm. Nah, tapi yang kanan ini udah berubah dia bentuknya. Jadi cuman 1. Gitu ya. Berapa besarnya? 12 ohm. Ini namanya hambatan pengganti sebesar 12 ohm. Tadi seri ya. Nah, sekarang kita kerjakan apa gitu. Ini dengan ini. Kayak gitu. 12 dengan 4 ke depan. Ya, kita kerjakan. Hubungannya apa? Paralel. Kenapa? Karena ada cabang ini. Oke. Jadi kita kerjakan 1/R paralel sama dengan 1/12 ditambah 1/4. Penyebutnya berapa? 12. 12 bagi 12, 1. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Berarti 4/12. Oke, kalau R paralelnya berarti berapa? Tinggal dibalik 12/4. Berarti 3 ohm. Oke. Nah, sekarang gambarnya berubah lagi kayak gitu ya. Oke, saya coba batasi terlebih dahulu. Nah, berarti kita bisa gambarkan lagi kayak gitu. Kalau bingung ya gambarin lagi aja ya. Ada
hambatan masih, ini juga masih ada hambatan, ini masih ada, ini masih ada, dan sekarang ini berubah ya kayak gitu. 4 dan 12 ini bergabung R paralel ya sebesar 3 ohm. Berarti ini besarnya 3 ohm. Seperti itu ya. Nah, ini berapa tadi? 6 ohm. Lihat ke soal ya. Ini 1 ohm. Kemudian ini 6 ohm. Ini 2 ohm ya. Dan ini adalah 2 ohm. Oke. Nah, sama caranya. Kita dari belakang lagi. Berarti ini sekarang ya. R seri lagi. Kayak gitu. Kita kerjakan dari sini sampai sini. Berarti R seri sama dengan, ini kita sebut R seri 1 ya. Ini misalkan R seri 2. 6 ditambah 3 ditambah 2. Berarti berapa tuh? 6 tambah 3 9 ya. 9 tambah 2 berarti 11 ya, 11 ohm. Berarti yang 11 ohm ini kan ini nih. Nah, nanti jadi satu hambatan kan? Berarti sekarang ini kita paralelkan dengan yang 6 ohm karena dia paralel ya. Ada cabang di sini kayak gitu. Berarti 1 per R paralel 2-nya, ini R paralel 1 lah ya, kita anggap sama dengan 1 per 11 ditambah 1 per 6 kayak gitu. Berapa nih penyebutnya? 66. 66 bagi 11 6 ya. 66 bagi 6 ini berarti 11 ya. Kayak gitu. 6 tambah 11 17 per 66. Nah, berarti R paralel 2-nya berapa? Tinggal dibalikan ya. 66 per 17. Atau kalau kita sederhanakan berarti 3 15 per 17. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba gambarkan lagi. Berarti sekarang bentuknya kayak gimana? Ini masih ada 1 kayak gitu ya. Ini ada dan juga ini ada seperti itu ya. Ini 1 ohm besarnya. Ini 2 ohm. Yang ini 3 15 per 17 ohm. Gitu ya. Kan ini hasil tadi dari ini apa namanya? 11 ohm dengan 6 ohm. Berarti bergabung dia dan hambatan penggantinya sebesar 3 15 per 7. Kalau sudah seperti itu, diapakan? Ya, ini kan udah nggak ada cabang lagi ya. Berarti hambatan pengganti dari titik A ke titik B itu tinggal kita tambahkan karena dia seri. Berarti R totalnya sebesar 1 ditambah 2 ditambah 3. 15 per 17. Oke. 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6 ya. Berarti 6 15 per 17 ohm hambatan totalnya. Oke, terbayang ya? Jadi kita kerjakan satu-satu dari belakang ke depan dan hati-hati untuk menganalisis seri dan paralelnya. Ini titik ini dengan titik ini beda. Kalau titik ini bukan percabangan sekali lagi karena dia belokan saja. Kalau ini percabangan. Gitu ya. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Oke, kita coba ke soal selanjutnya. Hitunglah hambatan pengganti dari titik A sampai B pada rangkaian berikut. Berarti dari ujung sini sampai ujung sini. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini hubungannya apa? 9 dengan 9 dengan 9. Kalian kerjakan, gitu ya. Ini hubungannya apa? 6 dengan 3 dengan 6. Kalian kerjakan. Nanti hasilnya tinggal diserikan. Terbayang ya? Untuk soal nomor 5 ini, silakan kalian coba mandiri ya. Dan kalau memungkinkan silakan komen di komentar ya untuk hasil jawabannya. Seperti itu. Nanti akan dicoba dicek benar atau salah. Oke, mungkin cukup sekian
untuk materi pembelajaran kali ini mengenai rangkaian hambatan listrik. Kalau misalkan ada pertanyaan dan kesulitan terkait dengan materi hambatan listrik, kalian bisa langsung komen di channel YouTube ini, yaitu Muhammad Guntur Purwanto, atau langsung ke email muhammadgunturp07@gmail.com, atau kalian bisa direct message ya ke muhammad.guntur.p di Instagram atau ke gerakan yang sedang kami gagas, yaitu gurumilenial.id. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk kali ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.